Halo, selamat sore Kak. Sore. Ada yang saya bisa bantu? Eee, Sini saya akan cerita-cerita dengan Kakak. Oh, sebelumnya bisa perkenalkan namanya? Coba siapa kira-kira namanya? Perkenalkan saya Salsabila Dianatania, asal saya dari Bawen. Saya dari pekerjaan saya sebagai mahasiswa semester 4, program studi psikologi Islam UIN Salatiga. Oh, terus ke sini kira-kira ada cerita apa yang ingin disampaikan sih? Cerita ketakutan di masa depan. Oh, masa depan. Nah, kenapa kok takut sama masa depan? Mungkin dari keluarga sendiri itu ada, dulu saya anak tunggal ya, dan saya tuh dari SD, dari SMP, SMA itu saya tuh sendiri, dan saya tuh apa-apa harus, kalau minta tuh harus selalu diturutin. Terus kan sekarang setelah 20 tahun dengan adik saya, kan saya cukup besar, cukup dewasa, dan mungkin saya harus lebih bisa berpikir lebih dewasa. Dewasa. Terus di situ dari saya SD itu saya selesai SD kan saya lanjut SMP itu saya kan mondok, harus wajib. Terus SMA sebenarnya saya itu nggak harus mondok, tapi waktu itu tiba-tiba tuh saya tuh pengen mondok lagi gitu kan. Sebenarnya dari orang tua tuh nggak apa-apa nggak mondok, tapi kan yang penting itu di SMP-nya. Tapi waktu di SMA itu keinginan saya sendiri, tapi setelah itu saya mau daftar di negeri, saya tuh tidak diberi izin sama orang tua, karena niat saya yang pertama itu kan udah mau mondok lah. Terus saya mondok nih di daftar di salah satu pondok ternama di daerah Jawa Tengah. Nah itu saya tuh udah daftar, udah tes, mengikuti serangkaian itu, tapi saya tuh belum rezekinya ya di situ. Itu saya melanjutkan di Semarang. Habis itu saya harus wajib kuliah selagi orang tua saya itu bisa membiayai perkuliahan. Jadi orang tua itu dulunya sebagai karyawan pabrik, dan mungkin pabrik itu kan mengalami kerugian. Terus saya itu pokoknya harus tetap kuliah, dan orang tua harus bisa, mungkin gimana caranya bisa membiayai anaknya gitu. Nah, ketakutan saya itu nanti kalau setelah selesai kuliah nanti saya itu bingung gimana saya itu akan besoknya itu saya akan jadi apa gitu. Mungkin itu ya. Terus kalau dari saya ya, Oh, berarti jadinya ada ketakutan untuk di masa depan. ya. Tapi sebelumnya aku boleh tahu nggak, dulu itu di pondok berapa tahun sih? 6, tapi 6 tahun. itu yang SMP pondoknya itu sendiri, beda dengan yang SMA. Jadi itu berbeda, berbesar. Nah, tapi dari Kak Salsa sendiri punya bakat yang bisa ditunjukkan atau yang ditonjolkan untuk di masa depan nggak kira-kira? Belum terlihat sih. Belum terlihat, tapi udah punya gambaran belum? Dia pengennya itu kan, saya jurusannya dari psikologi ya kan. Iya. Saya itu pengennya kan dari psikologi itu kan ada beberapa jurusan. Kalau di UIN sendiri kan ada 4. Nah, itu saya tuh pengen ngambilnya itu yang ada di psikologi klinis. Saya lebih tertariknya ke situ. Nah, terus tapi nanti kan dari psikologi klinis itu kan ya lumayan agak sulit ya. Tapi gimana ya, sebisa mungkin semoga aja bisa. Nah, itu nanti pengennya jadi seorang psikolog. Mungkin saran saya ya, kalau semisal mau ambil di klinis, alangkah baiknya ikut kata hati sendiri sih. Kan setahu aku ya, itu kan ada 4 ya. Ya emang bener sih ada 4, kayak di industri, klinis, sosial, sama pendidikan. Nah,
kira-kira kalau semisal di klinis itu Kak Salsa lebih condong, ya udah dijalanin aja. Jadi nanti kalau semisal waktu magang atau waktu KKN maupun PPL itu bisa diimplementasikan ilmunya gitu, dan juga harus diterapkan. Kalau semisal bisa di rumah sakit, ya harus dikejar apa yang harus kamu punya tujuan, seperti itu. Jadi mungkin motivasi dari saya ya, jangan sampai Kak Salsa sendiri itu takut akan hal ke depan itu mau jadi apa. Akan tapi kalau semisal sekarang udah mempunyai gambaran buat di masa depan, no problem sih, harus bisa untuk melakukan apa yang Kak Salsa inginkan. Kira-kira ada cerita lagi nggak? Oke, mungkin itu. Tapi kalau dari orang tua kan, kalau orang tua masih bisa, kalau kamu masih mampu, disuruh lanjut ke S2. profesi lanjut S2. Oh iya. Ya tapi kalau makanya ketakutan tadi, kalau saya mampu, saya lanjutkan, tapi kalau enggak ya mungkin enggak apa-apa sampai S1. Oh ya, itu lebih baik sih kalau misal orang tua support ya, Kak Salsa menjadi yang lebih baik. Kalau bisa jangan disia-siakan sih, karena apa yang sudah diberikan orang tua kepada anak itu lebih dari apa yang kita harapkan, seperti itu sih ya. Terus ada lagi? Oh cukup, berarti itu tadi ya motivasi saya yang tak berikan kepada Kak Salsa, dan juga semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Sama-sama.